Salam sehat untuk kita semua. Dimanapun kalian berada, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi di video kali ini saya akan berbicara atau menanggapi tentang toleransi di Indonesia. Jadi kita harus ketahui bersama apa itu toleransi, ya. Jadi toleransi sepertinya bukan kata asing yang kurang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Namun sebentar saudara kita memahami maknanya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diketahui makna toleransi bersifat toleran. Lebih jauh dijelaskan, sifat toleran merupakan sifat atau sikap menenggak. Jadi menenggak itu menghargai, membiarkan atau membolehkan. Pendirian itu artinya pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi di sini saya mencatat riset terkini dari Michael Verkayet dan Kumar Yogesweren. Itu saya ambil pada tahun 2017. Jadi riset ini dibuat pada tahun 2017, memberikan makna bahwa toleransi bukan hal yang sederhana, melainkan suatu hal yang kompleks yang sangat berkaitan antara toleransi dengan persatuan dan kesatuan. 3 komponen yang dipaparkan oleh Michael dan Kumar terkait hasil riset terbarunya bahwa toleransi itu adalah bersifat objection, acceptance, dan rejection. Objection yang dimaksud merupakan sikap seseorang dalam memaknai toleransi, sedangkan acceptance atau penerimaan berkaitan dengan reaksi seseorang mempertimbangkan adanya suatu kelompok tertentu. Dan yang terakhir tentang rejection, berkaitan erat dengan perilaku seseorang yang ditunjukkan untuk menunjukkan penolakan. Indonesia telah merdeka 75 tahun. Indonesia hari ini terluka karena toleransi sepertinya sudah memudar. Bukan tanpa sebab, kerap kali kita disuguhkan dengan kasus intoleransi yang sepertinya tidak pernah usai. Saya ambil contoh toleransi yang baru-baru ini yang sedang mengguncang masyarakat Indonesia, khususnya untuk umat minoritas, bahwa mereka diperbolehkan menggunakan aksesoris agama lain yang memang bukan kepercayaan mereka sendiri. Jadi adalah suatu tindakan praktik intoleran yang harus kita selesaikan bersama. Jadi ini juga bukan satu kasus yang menurut saya satu kasus yang kita anggap remeh. Jangan, ini adalah kasus yang benar-benar harus diselesaikan. Dan kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara rumah dengan ragam kesatuan yang harmoni. Keragaman ras, suku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan polemik politik menjadi bumbu yang pas apabila disajikan dengan porsi yang tepat juga. Namun sayangnya saat ini Indonesia seperti sedang merintih, menahan perih akibat ulah anak-anaknya sendiri. Saat ini di Indonesia rasanya sedang dinodai sehingga memudar, perlahan namun pasti intoleransi mulai hilang. Yang perlu digarisbawahi bahwa mencuatnya intoleransi di Indonesia adalah bentuk nyata dari dominasi pelaku terhadap ruang publik. Pelaku yang acap kali bertindak dengan tidak lagi diam-diam seharusnya membuat kita sadar bahwa toleransi dekat dengan diri kita sendiri. Lagi-lagi disayangkan bahwa toleransi sepertinya, intoleransi maksud saya, sepertinya direstui dengan kita membiarkan mereka berkembang biak setiap hari, maka menyeruak tanpa permisi, mereka menyerahkan ambisi, menunjukkan diri bahwa mereka aktornya. Apabila terjadi seperti ini, kita yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menanggapi juga. Kita harus adanya sikap persatuan, kesatuan harus kita tumbuhkan. Fakta menunjukkan apabila kriminalisasi terjadi, aparat akan secepat kilat mencari motif, menemukan bukti, dan tergesa-gesa menampilkan ke publik. Hal ini terkebalikan saat negara ini terjadi pembubaran diskusi,
pelanggaran pendirian tempat ibadah dan aktivitasnya. Mengapa demikian? Dari sinilah kita mengetahui karakter masyarakat Indonesia yang inklusif, enggan berpikir dan menggemari spontanitas. Tanpa mengesampingkan polemik agama dan politik yang merupakan topik segar untuk dibahas kali ini, sejarah Indonesia sudah kenyang dengan adu domba juga monopoli politik yang menempuh jalan segala arah. Banyak referensi bacaan yang sebenarnya harus kita baca, namun sepertinya kita terlalu suka membaca referensi milik negara lain yang akhirnya terus melukai negara kita sendiri. Dari sini kita simpulkan perbedaan suatu hal biasa yang bisa berjalan harmonis bila ada rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai. Inilah langkah yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi dalam diri kita, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya seorang muda, saya generasi muda, saya rindu berbicara ini karena saya prihatin dengan intoleransi, praktik-praktik intoleransi yang terjadi saat ini. Di sini saya mencatat 4 poin yang mungkin kita bisa lakukan bersama untuk menumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama adalah berteman dengan semua orang. Kenapa saya mencatat berteman dengan seorang di sini? Karena di usia produktif menjadi masa di mana mencari teman sebanyak-banyaknya. Di momen ini pula kita bertemu dengan orang yang latar belakangnya berbeda, tapi keragaman bukan menjadi masalah kalau kita tulus komitmen dan menghargai pendapat mereka. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang. Sadar atau tidak, orang Indonesia senang untuk berdialog dan berdiskusi, apalagi mengutarakan pendapat. Tapi kadang ada kebiasaan buruk berbicara dalam forum yang suka dilakukan, yaitu adalah memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga adalah mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajar-wajarnya. Dan yang keempat adalah kurang menilai seseorang tanpa mengenal lebih dulu. Jadi di sini toleransi sebenarnya harus kita tumbuhkan bersama. Kita jauhi segala intoleransi, kita ciptakan persatuan, kita ciptakan kesatuan bersama. Kita dukung pemerintah untuk menciptakan toleransi. Dan juga kita sebagai masyarakat, buanglah segala keegoisan kita. Kita bersatu untuk negara yang baik. Sekian dari saya, terima kasih.